Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أما بعد. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini di pagi ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketegaran menghadapi subuh. Ini Masya Allah, tantangan subuh di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan beda. Karena kalau di luar Ramadan tidak ada sahur, sementara di dalam bulan Ramadan ada sahur. Lah kok tantangan? Iya, karena ketika kita sahur, nah kebiasaan kita sama-sama tahu, ini bukan rahasia, pasti kita tidak bisa lepas dari namanya okes, rice, nasi. Nah begitu, dan tidak apa-apa. Tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka orang yang sahur dengan porsi sedang kayak kita biasanya dahar kula panjenengan, nah akhirnya insulin meningkat. Nah karena insulin meningkat, akhirnya sebabnya adalah salah satu akibatnya adalah ngantuk. Nah ini tantangannya besar, tapi pahalanya ya besar gitu. Maka tetaplah ngantuk, tidak apa-apa. Dengan seperti itu kita punya tantangan untuk bisa tegar di majelis zikir ini sampai syuruk. Kenapa? Ya karena itu pahalanya besar gitu. Nah tantangannya besar, kita berada di bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, calon wisudawan Ramadan yang sukses dunia akhirat, barakallahu fikum insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita berada di bulan yang kita tunggu-tunggu tentu saja. Ya, panjenengan tidak akan sabar menunggu Ramadan di tahun lalu, sebagaimana sekarang ya, namanya tamu itu kan pasti ada batas. Ramadan ini tamu, pasti namanya tamu akan pulang. Nah biasanya kalau tamunya istimewa yang datang ke rumah kita, itu kita akan ngajak ngobrol, disuguhi sesuatu yang istimewa agar tamunya nggak pulang-pulang. Tapi walaupun begitu akan pulang juga. Walau kita berupaya sekuat tenaga agar tamu ini tidak pulang-pulang. Biasanya kan trik kita kalau tamunya baik ya kita seneng, itu wedangnya dipuanasi. Ya biar lama tidak pulang-pulang. Nah karena seneng kita. Nah sehingga kita bisa ngobrol banyak sama tamu. Kita kan pernah kedatangan tamu, mungkin ini kemungkinan sama apa yang dirasakan akan terwakili ya. Ada tamu entah itu saudara entah apa, datanglah ke rumah kita akan ngobrol lama itu sampai tengah malam itu. Nah itulah Ramadan, tergantung dari hati kita. Kita mencintai Ramadan apa tidak. Kalau kita mencintai Ramadan, kita akan tenggelam di dalam kenikmatan Ramadan, di mana Ramadan ya selalu identik dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja Ramadan itu kalau secara bahasa kan al-ramda atau ar-ramid, macam-macam pendapat para ulama secara bahasa itu. Yang maknanya kalau ar-ramid adalah panas. Ya, kemudian kita tahu di zaman itu Ramadan di Jazirah Arab panas, luar biasa, tidak hanya panas tapi panas. Nah, kalau ar-ramda yaitu maknanya adalah membakar. Yang dibakar itu adalah kerak-kerak dosa kita. Dan Ramadan selalu identik dengan itu. Ampunan-ampunan begitu banyak di dalamnya. Sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam, beliau pernah berbicara, ngomong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala li Jibril, di dalam hadis Sahih Muslim. Qala li Jibril, berkatalah kepadaku Jibril alaihissalam. Raghima anfu abdan.
rugilah seorang hamba yang dia ketemu dengan Ramadan, lam yughfarlah, dia tidak diampuni. Pokoknya identik dengan ampunan. Dan juga kita tahu puasa itu sendiri yaitu punya faidah diampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hafal kita semua hadis itu. Pokoknya puasa Ramadan dengan penuh keimanan, berharap kepada Allah, tidak ada niat apapun kecuali ikhlas karena Allah, tidak disambi dengan niat-niat untuk diet kah, untuk ngirit kah, mungkin misalkan, Allahu alam, tapi murni karena Allah, dan kita mengharap pahala dari Allah, kita akan diampuni dosa-dosa. Amalan sholat tarawihnya, qiyamul lailnya juga sama. Man qama Ramadan, sama. Barang siapa dia mendirikan sholat di malam hari, yaitu tarawih kita, ya, kemudian tahajudnya panjenengan tadi, bangun tidur ku terus tahajud, ya masya Allah, tapi wudu dulu. Nah, maka itu semuanya diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Belum lagi Al-Qur'annya. Saya yakin panjenengan sekarang insya Allah minimal sudah 3 juz selesai, insya Allah. Kelihatan dari lelahnya panjenengan karena banyak tilawah. Husnudzon saya begitu. Dan kemudian juga belum lagi sodakohnya, masya Allah, panjenengan ini kelihatan loman-loman orangnya, dermawan. Itu jadi penghapus dosa. Belum lagi doa ketika nanti di 10 hari terakhir kita disunahkan doa, tidak hanya minta ampun tapi minta maaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah maha pemaaf, suka memaafkan, maafkan aku, bukan ampuni lagi. Pokok identik dengan itu. Kenapa sih kok rangkaian di bulan Ramadan itu identik dengan bagaimana kita diampuni, dimaafkan, minta ampun, minta maaf. Dan amalan-amalan dilipat gandakan. Belum lagi Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Amal yang dilakukan di malam itu maka seperti dilakukan selama 1000 bulan. 3 tahun Pak, masya Allah. Sholat di malam itu, sodako di malam itu, berbuat baik di malam itu, karena termasuk di dalam perbuatan baik kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan baik semuanya sedekah. Ya, menyelamatkan hewan kah atau apapun itu di malam itu, masya Allah, akan dihitung 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Kenapa identik dengan itu? Karena yang pertama, saya ini pendosa, sampai sekarang masih selalu berbuat dosa. Saya juga punya aib, punya masa lalu. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia tempatnya mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya, namanya tempatnya lupa, tempatnya salah. Ya wajar kalau kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, kalau kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini punya dampak, dan dampaknya nyata. Kalau kita mau menghitung dosa kita sekarang, tidak bisa. Apalagi juga menghitung amal. Berapa rakaat sholat yang diterima, berapa huruf tilawah yang Allah sudah terima, belum bisa. Karena kita belum menerima rapot dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dampak dari kebaikan Ramadan itu akan bisa kita rasakan nyata. Sebagaimana juga ketika kita di dalam bulan Ramadan kok tidak berhasil Ramadannya, berarti bentuk tidak berhasilnya Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni. Itu tolak ukur terbesar. Lah gejalanya apa? Katanya tadi tidak bisa tahu dosa-dosa mana saja berapa. Iya tidak tahu, hitungannya tidak tahu. Cuma gejalanya nampak. Ya kayak gini deh. Kita semuanya ini belum general check up, ya. Belum tahu kadar kolesterol, kadar asam kurang ngombe kadar asam urat, itu belum tahu. Tapi gejalanya bisa diketahui. Jempolnya melentung, jempolan, jari-jari, ya di sini sakit, loh ya asam urat kalau di sendi kecil. Gejalanya ada. Tapi kalau dilihat berapa ini angkanya tidak tahu, kita belum ke lab gitu. Nah kemudian tensi tidak tahu ini kadarnya berapa. Kalau normal ya tidak ada gejala. Kalau nggak normal ya kepala berat bagian belakang. Lah gejala ini bisa dilihat sebagaimana gejala dosa. Sampai-sampai ulama itu
membahas di dalam tazkiyatun nufus, ya, ada pendekatan tasawuf juga di dalam secara khusus membahas tentang dosa. Ada Al-Imam Az-Zahabi itu membahas tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Saya itu terus terang belum berani ngajar kitab ini itu, khawatir kesindir dok ya. Nah tapi kalau saya baca ya tak baca aja, tak baca untuk ngoco ya, berapa dosa-dosa yang belum saya tinggalkan. Tapi mau ngajar ini mboten wantun, tidak berani. I have no breathing. Dan pokoknya tidak berani ngajar kitab ini. Nah sehingga ayo kita lihat, kalau di Ramadan sekarang sampai Ramadan besok, apa yang terjadi? Itulah tanda Ramadan kita sebenarnya gagal atau enggak. Karena Nabi bersabda, Ramadan illa Ramadan mukaffaratun bainahunna. Sahih Bukhari, yaitu Ramadan dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, berarti ini nanti dirasakan ya setelah Ramadan 1 Syawal nanti sampai Ramadan lagi, bahwa Ramadan ke Ramadan itu mukaffaratun bainahuma, di tempat pengampunan dosa-dosa dari Ramadan ke Ramadan. Jum'ah ila Jum'ah, sebelum perkataan Ramadan ke Ramadan, Nabi bersabda Jum'ah ilal Jum'ah, yaitu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffaratun bainahunna. Pokoknya identik dengan ampunan. Ayo kita lihat 5 gejala di kira-kira 20-30 menitan ke depan ya. Ada 5 gejala yang sekiranya akan kita dapatkan kalau Ramadan ini gagal. Berarti kaidahnya adalah dosa-dosanya tidak diampuni. Ini mengerikan loh, ketemu Ramadan dosanya tidak diampuni, ini mengerikan. Karena di dalam hadis yang kita baca tadi, roghima anfu abdan, rugilah seorang hamba yang dia tidak diampuni di bulan Ramadan. Nabi itu mengatakan kultu amin. Loh, Nabi itu sampai bilang amin. Ini sekaligus ada 2 cara pandang. Kalau diampuni amin, tidak diampuni juga diamini oleh Nabi. Karena rugi itu loh, rugi banget. Ya, gejala yang pertama kita lihat nanti, kita lihat. Gejala pertama Ramadan itu gagal, maka kita dihalangkan dari ilmu. Aktivitas semua yang berhubungan dengan ilmu itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain yang menghalangi. Manusia tidak bisa menghalangi kita dari aktivitas ilmu. Walaupun bagaimanapun, hujan deras bagaimanapun. Bahkan ulama-ulama zaman dulu tidak punya uang Bapak Ibu. Nuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari keliling nuntut ilmu, uang sakunya sampai habis, dan beliau sampai makan rumput. Itu tidak menghalangi. Tapi kalau memang Allah yang menghalangi, walaupun mobilnya bagus, walaupun jas hujan juga ada, walaupun kaki ini kuat, tidak akan nyampe ke majelis ilmu. Tapi coba aja nonton biskup, nyampe itu. Bismillah katanya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kayak begitu. Bahkan Masya Allah konsentrasinya luar biasa di biskup. Saya jarang menemukan cerita-cerita begitu bahwa tadi lelap saya di biskup. Tidak ada, mesti ngomong ini. Wah, begini penglihatannya. Oke. Nah, tapi bagaimana mungkin ketika seorang buka HP yang aplikasinya adalah Al-Quran. Waduh, subhanallah. Ini belum baca beberapa ayat, masih buka begini. Waduh, sudah rasa-rasan, muales rasanya. Baru tahu, sudah ngeliyang kepala ini. Itu kalau ngeliyang diteruskan, reaksi jinnya itu. Diteruskan mawon itu. Kok mual-mual? Teruskan mawon, teruskan aja. Ya, misalkan begitu. Kecuali yang lagi hamil, tapi bapak-bapak tidak mungkin menghamili kalau bapak-bapak. Barakallahu fikum. Karena Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan hirmanul ilm, dihalangi dari ilmu orang-orang yang dia terlalu banyak dosa. Dihalangi itu model 2. Yang pertama benar-benar tidak diberi karunia oleh Allah untuk datang. Entah itu membaca buku. Bisa jadi beli buku di pameran buku, sekarang tidak ada pameran buku. Pameran buku beli mesti. Cuma sampai sekarang plastiknya belum dibuka. Nah, itu banyak, spesies begitu banyak sekali. Nah, itu dihalangi dari ilmu, apalagi tidak kepingin beli buku. Atau ini akses ilmu di YouTube-nya banyak itu.
Tapi kenapa kalau di scroll ini sing otomotif, yang kuliner, ya subhanallah. Rasanya mau lihat ceramahnya para ulama itu rasanya kok enggak bisa konsen ya. Subhanallah. Lah itu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberi peringatan berupa gejala. Oh, berarti kotor ini hati saya. Kalau enggak senang dengan ilmu. Oke. Kemudian model berikutnya adalah dia diberi kesempatan hadir di fasilitas ilmu, kuliahnya, pesantrennya, ya majelis ilmu, tabligh akbar, apapun itu namanya. Tapi ya begitu tidak berkah ilmunya. Karena cara merawat ilmu itu bagaimana kita menghindari dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sebisa mungkin, bukan berarti kita terus tidak punya dosa. Ada, mesti ada. Lah itulah fungsinya istighfar, fungsinya amal-amal soleh untuk diampuni dosa-dosa kita. Fa innal ilma nur, karena ilmu itu cahaya. Sedangkan yughzifuhullahu fi qalbi, Allah lah yang menyalakan cahaya itu di dalam hati. Kalau sudah hati ini dipenuhi dengan cahaya, maka menyala abangku, katanya anak-anak itu, menyala abangku yang namanya ilmu ini, maka tentu saja itu Allah yang menyalakan. Dan wal ma'siyatu tud'ifu dzalika nur. Sedangkan maksiat memadamkan ilmu. Ada sebuah kisah terdapat di dalam Manaqibus Syafi'i, disebutkan di dalamnya walamma jalasal Imam Syafi'i baina yaday Malik. Waktu itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau duduk-duduk dengan salah satu gurunya, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Wa qara'a alaihi a'jabuhu ma ra'a min wufuri fitnati. Maka yang namanya Imam Malik ini kagum, a'jabahu, kagum terhadap apa yang ada di dalam Imam Syafi'i. Ya. Tentang bagaimana zakai, dari kecerdasannya, wa kamali fahmi, sempurnanya pemahamannya. Tidak sekedar pinter loh ya, tidak sekedar hafal. Imam Syafi'i hafalannya tidak perlu diragukan, tapi paham banget. Takjublah yang namanya gurunya. Faqala inni arallaha qad alqa ala qalbik nuran. Sungguh aku mengetahui bahwa Allah ngasih cahaya di dalam hatimu, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, fala tud'ifuhu bidzulma wal ma'siyah. Ternyata kata Imam Malik, ini dia, yang bisa memadamkan ilmu itu bukan karena tidak pernah sinau. Lawang sinau mempeng ya belum tentu nangkep kok itu. Ini menandakan bahwa Allah lah yang ngasih karunia kita bisa paham. Nah, tapi bukan karena itu. Ternyata pahamnya ilmu itu, padamnya ilmu dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah zulmah, zalim. Nah, yang kedua dikarenakan maksiat. Penuntut ilmu, kula panjenengan ini semuanya adalah penuntut ilmu, hendaklah menghindari dua ini. Walaupun dia pinter, cerdas, IQ-nya kalau perlu 3.000 susuk 200 kalau perlu itu ya. Saking pinter sampai jebol alat ukurnya itu. Kalau perlu itu. Tapi kalau dia zalim sama tetangga, enggak cocok ini. Ini akan padam ilmu. Tidak mungkin penuntut ilmu terus sound system hajatannya ganggu tetangga. Padam itu ilmunya itu. Bisa jadi kecerdasannya masih ada, masih hafal hadis-hadis, tapi padam keberkahannya. Penuntut ilmu tidak boleh ganggu orang, nggak boleh ganggu makhluk. Penuntut ilmu kok tidak memberikan kesempatan emak-emak mau nyebrang, tambah dikelawakson blayer-blayer, ya, pakai air eking lagi, subhanallah. Tidak boleh penuntut ilmu begitu. Akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu mengganggu dengan perkataannya. Penuntut ilmu mengganggu hewan. Penuntut ilmu mengganggu, pokoknya mengganggu makhluk, ya. Zalim dia pada makhluk. Maka tentu saja akan padam cahayanya, apalagi maksiat. Nauzubillah. Kemudian kita lihat intinya Ramadan ke Ramadan ini aktivitas ilmu kita bagaimana? Semakin istiqomah enggak? Masya Allah, kita lihat aja nanti. Kemudian yang kedua, ternyata di antara tanda kegagalan Ramadan seorang, yang kedua adalah menghalangi datangnya rezeki.
Karena Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, hadis ini sahih, hadis ini hadis Thauban radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, innal abda la yuhramu rizqa bi dzanbi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu diharamkan oleh Allah, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki. Dikarenakan apa? Bi dzanbi yusibuh. Dikarenakan dosa yang menimpanya. Ini menarik loh, apa yang dijadikan teks oleh Nabi. Kenapa Nabi bilang bidzanbi yusibuh, yaitu dosa yang menimpanya. Namanya sesuatu yang menimpa itu berat. Sebagaimana firman Allah, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah. Asaba itu menimpa, dan musibah itu nimpa, namanya ditimpa enggak enak. Misalkan ditimpa ini, enggak enak, bau berat rasanya. Ditimpa mangga kira-kira. Lihat kalau orang keranjang antep, Pak. Nah, ternyata yang bisa menghalangi rezeki itu dosa-dosa. Semakin besar dosanya semakin terhalangi. Kemudian ada yang bilang, lah tonggoku ndak pernah sholat ya tambah menang tender ya. Kemudian labanya ya banyak ya. Karirnya menanjak itu. Ayo kita pahami apa yang dimaksud rizku. Rizik itu, rezeki itu apa? Namanya saja rizki, rizku itu pasti akan disematkan kepada Ar-Razzaq. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Ar-Razzaq, Allahur Razzaq memberikan kepada Abdur Razzaq, hamba yang diberi rezeki oleh Allah, terus dimanfaatkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya yang ngasih. Gini aja deh, jangankan Allah ngasih kepada kita. Kita kan sering dikasih orang tua, enggak hitungan itu orang tua kita. Ya. Kita dikasih motor sama orang tua. Orang tua bilang, "Pokok ini gaya yang manfaat, Nak." Tapi ternyata motor itu dibuat untuk balap liar. Pas jam 12 malam di Suhat begini nih. Pokoknya startnya di patung pesawat, kemudian finishnya di rawon-rawonan perapatan itu. Nah, kalau sekiranya kesel menggok nang rawonan gitu. Ternyata kalau bapak kita tahu, papa nih panjenengan tahu, ngamuk. Saya belikan motor tidak untuk balapan. Kalau mau balapan ya melurut race nih, embong kembare Batu itu. Nanti di daerahnya Ustadz Yusri itu. Ya. Nah itu kalau mau balapan itu. Namun kalau tidak sesuai dengan pemanfaatan pasti marah yang ngasih. Itu manusia kepada manusia. Wis kita aja ngasih orang gitu. Tak kasih HP kok. Nah, wasiatku tak kasih HP itu untuk panjenengan dagang, untuk belajar agama. Lah kok kayak game cacing. Itu marah, itu panjenengan pasti marah. Saya itu tidak pernah mewasiatkan HP ini untuk game cacing. Kalau PUBG, lah itu baru. Lah itu maksudnya kesepakatan antara manusia. Tapi tentu saja apalagi Allah Subhanahu wa taala itu Allahu yaghar. Allah itu Maha Pencemburu. Dan Allah cemburunya jika seseorang ya melakukan sesuatu yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pemanfaatkan rezeki itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah menghalangi rezeki itu bukan berarti nominalnya tidak ada sama sekali. Itu makna yang lain. Makna yang lain adalah wangel rasanya. Golek kerjaan, kemudian packaging sudah bagus, kualitinya itu bagus, sudah quality controlnya luar biasa, ya marketingnya luar biasa, promonya pokoknya meta ads itu sampai entek pirang juta begitu. Terus endorsement artis-artis sudah itu, wah semuanya sudah, mulai Raffi Ahmad, Kadir, Doyok semuanya di endorse. Tapi kok masih belum laku? Itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan dalil untuk orang malas. Lek malas itu bab yang lain. Lah iya kok wangil men kerja ini. Loh, sama ndak nyari? Ya enggak. Lah itu malas itu namanya. Beda. Tapi juga setiap orang yang dia diberikan kemudahan nominal tapi tidak bisa mendekatkan diri pada Allah, itu termasuk la yuhramu rizqa bi dzanbi yusibu. Dihalangi dari rezeki. Rezeki yang dimaksud adalah rizqan thayyiban. Pokoknya kalau ada ayat dan hadis rizki, pasti ulama itu akan menafsirkan dengan dua rizki. Ada rizqan thayyiban, rizqan wasi'an. Yaitu rizki yang baik,
dan juga yang kedua adalah rizki yang luas, pemanfaatnya luas, tidak hanya untuk kita tapi ternyata luas untuk Islam. Ada sih yang ketiga namanya rizki bilar, yaitu tapi bukan masuk di dalam penjelasan para ulama. Baik, setelah itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa kama anna taqwallah majallabatul lirizqi. Takwa kepada Allah itu ada terjemahan yang mengatakan kuncinya rizki. Kami kok kurang sepakat karena majlabah itu adalah jalbun, bahwa takwa itu adalah penarik rezeki. Terus gini ada, kalau panjenengan ditanyai apa ya pesugihan yang paling bagus, napa jawabnya kita? Takwa. Itu ndak perlu jauh-jauh ke Gunung Kawi, waduh eman bensin. Nah, nanti orang-orang yang nyari perjugian biar tanya kepada jamaah Masjid Al-Jannah. Insya Allah paham semua karena sudah ngaji tentang pesugihan. Napa pesugihannya? Takwa. Yang bilang para ulama. Ini saya kutip di Ad-Da'wa Dawa. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa beliau mengatakan wa kama anna taqwa majlabatul lirizqi. Takwa itu narik rezeki, narik rezeki. Bukan narik duit, awas, tuyul tinggi. Lek narik duit itu tuyul. Tuyul, babi ngepet, jenglot, itu narik duit. Nah, kalau narik kode ya pelet itu. Beda lagi, itu sihir mahabbah. Ini narik rezeki. Bukan sekedar nominal. Lek nominalnya banyak, ternyata tidak bisa membawa dia ke Baitullah. Bukan rezeki namanya. Bukan rezeki. Lawong di rekeningnya MM-an TT-an kok. Ndak pura-pura tanya UNH plus. Subhanallah. Bukan rezeki namanya, demi Allah. Nah, kalau rezeki itu menarik ke dalam apa yang diridhoi oleh Ar-Razzaq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rezeki. Tapi ada orang yang bahkan duit tidak punya, bahkan fisiknya tidak sempurna, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa tawaf di Masjidil Haram. Kami sering itu sekali dampingi orang yang ceritanya ajaib-ajaib itu. Salah satunya tetangganya panjenengan. Wah, banyak yang ajaib-ajaib itu. Ada yang nun sewu tidak sekedar miskin, tapi netra, tuna netra. Sampai sana. Kita yang bisa melek begini itu, tapi hati kadang, bukan kita, saya aja ya, panjenengan tiang saya aja. Saya yang bisa melek begini, tapi hatinya buta. Naudzubillah. Kepikiran aja ndak. Oh ya apa saya kayak dusone ini Mas, justru karena kayak dusone kita tawaf. Kita sa'i di sana, kita minum zam-zam di sana, langsung dari pusatnya di sana. Ya, kita melakukan amal-amal soleh di sana. Barakallahu fikum. Bahkan demi Allah, pengalaman tahun berapa saya lupa, setelah Covid pokoknya, itu di sebelah kiri kami waktu kami tawaf itu ada orang yang tiba-tiba tawaf itu enggak pakai tangan, enggak pakai kaki, memang enggak punya. Dengan apa? Ngelinding. Tawafnya itu ngelinding. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, nyampe Masjidil Haram. Yang punya kaki dan punya tangan tidak sampai Masjid Al-Jannah. Karena itu semuanya tergantung dari rezekinya masing-masing. Ini undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini hubungannya dengan hati kita. Ya, karena berdasarkan sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, yaitu di antara orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, itu adalah seseorang yang rajulun mu'allaqatun bil masajid, mu'allaqatun qalbi bil masajid, yang terhubung hatinya ini dengan masjid. Loh, kita dengan masjid itu hati yang ngubungaken. Panjenengan kok bisa ke sini tuh, padahal sudahlah, jujur aja, saya mau jujur juga. Habis sahur, habis subuh paling enak narik kemul. Itu sepakat ijma' umat manusia. Karena ini ini waktu-waktu terbaik untuk tidur. Tapi panjenengan kan jihad, dimakruhkan tidur setelah subuh. Ketika setelah suruk, monggo bismillah. Bismillah apa doanya? Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, doa gini, saking ngantuke Allahumma barik lana fima razaqtana. Saking ngantuke niku lho, sampai mimpi-mimpi mam gedhok. Ya. Lah, maka
Justru takwa itu menarik rezeki, itu tidak sekedar nominal. Menarik rezeki ketika dapat berapapun, ini hati jadi bersyukur, dan rezeki berapapun bisa digunakan untuk ketakwaan. Betapa banyak cerita dari mbakung-mbakung kita, mbak putri kita atau siapapun. Gajinya orang tua kita itu tidak seberapa sebenarnya. Tapi tiba-tiba anaknya banyak, bisa tuh kuliah semuanya. Ada yang kedokteran, ada yang kesini. Tidak tahu. Karena keikhlasan mereka yang luar biasa. Tirakatnya orang tua kita itu yang luar biasa. Kalau dihitung-hitung tidak nyampe itu. Dulu saya diceritani gini tidak percaya. Sekarang jadi orang tua baru percaya. Kalau tak hitung-hitung ternyata beban hidup saya itu. Yo pusing juga kalau tak hitung-hitung. Tapi nggak sampai. Karena kenapa? Tidak tak hitung. Ya kayak orang itu kalau punya hutang dihitung kan pusing. Akhirnya kan tidak dihitung. Tapi si utangan. Nah tidak tahu diri ini. Tapi orang itu kalau dia punya, kenapa orang bisa depresi? Soalnya hitung-hitung. Coba tidak dihitung, tidak akan depresi. Dihitung-hitung aja. Orang yang bunuh diri di rumah sakit UB ini, ya karyawannya itu yang di lantai basement, itu kan karena ngitung, waduh seminggu lagi nikah, aku pengorbanannya banyak kepada dia, lah kok dipek wong gitu. Akhirnya ngapain itu ya? Pokoknya bunuh diri di April, silakan dicek beritanya. April 2005. Soalnya ngitung-ngitung. Beda kalau sudah tak hitung. Wanita banyak. Jumlah wanita di Malang itu loh lebih banyak daripada laki-lakinya. Nah, dan karena dia muhasabah yang lain. Barakallahu fikum. Semoga yang mau bunuh diri tidak jadi insyaallah ya. Kemudian sedangkan watarkut taqwa majlabatul faqr. Sedangkan yang namanya maksiat, meninggalkan ketakwaan, dia akan menarik kefakiran. Yaitu kayak tadi itu, tetap dapat tender, lah kok ternyata tidak ada puasnya. Lawang HP-nya sudah iPhone Pro Max 21 gitu loh. Sudah tidak puas, subhanallah. Mau cari apa? Wong itu ya cuma dilele kamerai. Sing ini terus gini gitu sudah. Anda nih ya mahal-mahal HP-nya cuma untuk chatting, delok YouTube, subhanallah. Mending HP kiloan kayak saya begini nih. Kalau fungsinya bukan editor ya, bukan kontainer. Konten kreator pengonten itu kan kontainer. Gitu. Yang BB aja gitu lah, biasa-biasa. Kalau memang butuh monggo. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, kemaksiatan itu ya diantara seseorang yang dia gagal Ramadannya, maka dia akan menemui kehampaan hati di dalam hatinya. Sebagaimana disebutkan wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbi bainahu wa bainallah. La tuwazinuha wala tuqaribuha ladzatan aslan. Yang namanya seseorang yang penuh dengan dosa akan merasa hampa hatinya antara bainahu wa bainallah. Hubungannya dia dengan Allah itu jauh rasanya. Jauh. Padahal al-hadis menyebutkan bahwa Allah lebih dekat dari urat leher kita. Nah itu majazi. Bukan berarti kemudian manunggaling kawula Gusti. Tapi ini majazi. Betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Landi. Wah, ini kan. Lah ini ya Allah. Jadi dekatnya hati yang dibicarakan bukan dekatnya fisik. Bukan dengan fisik. Kita aja kan mudah memahami. Ada orang yang mungkin jauh dari kita. Beda negara, tapi karena dekat hatinya, itu kita selalu mendukung, itu kita selalu mendoakan kayak saudara kita di Palestina. Jauh, tapi hati ini cedek. Dekat hati. Tapi orang yang dekat fisiknya belum tentu hatinya dekat. Bisa jadi serumah, tapi hatinya tidak dekat. Dan sekarang kita berada di masjid, insya Allah hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengalami yang namanya wahsyatun fi qalbi, hampa hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang selalu mengeluh, sholat itu tidak pernah khusyuk saya. Tidak pernah khusyuk. Mesti tiba-tiba ketika Allah Akbar gini, amin, amin. Rukuk ya Allah. Tiba-tiba selesai begitu. Tidak pernah khusyuk. Sama sekali tidak pernah khusyuk sholatnya. Atau kemudian dia
Ya, ketika mau sholat aja sudah tidak hadir hatinya, seling lupa rokaat. Ketika di dalam sholat, mau memulai sholat lupa, aku kentut enggak ya tadi ya? Aduh kentut enggak? Ragu dia, ragu. Sampai tanya, aku kentut enggak tadi? Ya enggak tahu, saya enggak ikut memilih knalpot ya. Kok tanya saya? Nah, tidak ada kelezatan, ladzatun aslan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tidak ada kelezatan di dalam hatinya. Zikir ya sekedar memenuhi target aja, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Memenuhi target, pokoknya 1000. Oh, tasbih biasa, tasbih jenengan ndak nampung itu. Enggak laker jadi cepet. Tidak ada kelezatan sama sekali, kekhusyukan. Bahkan ada seorang yang bilang saya nemu ide bisnis Ustaz, gini-gini. Oh, bagus itu. Dari mana munculnya? Pas rukuk. Oh, ojo digawe itu. Kalau ide bisnis muncul itu waktu rukuk, itu talbis iblis. Sudah, tidak usah dipakai, nanti tidak berkah. Walaupun bagus, ditobati dulu istikharah. Kalau muncul lagi, maka Allah yang ngasih petunjuk. Lalu rukuk, ingat ide bisnis. Belum lagi ketika sujud, itu kan oksigen lagi penuh-penuhnya ya, di otak. Ini akan ingat kunci sing durung nyaur utang sopo, itu hilang, ingat semuanya. Masya Allah. Ya subhanallah. Ya. Kalau ternyata kita sering menemui ketidakkhusyukan di dalam kehidupan, berarti sepanjang dari Ramadan yang lain, nah ini kita harus segera melakukan sesuatu nanti. Tapi sekarang saja yang kita lakukan, kita sungguh-sungguh dalam Ramadan. Baik. Kemudian yang keempat, ini nanti lah bunyi ya, nggih. Bunyi gitu. Yang keempat, kemungkinan saya tidak akan ikut sholat syuruk ya, karena harus segera ke Lawang jam 6 itu. Nah, itulah kenapa saya pakai sisi besar ben ndang nyampe. Kemudian yang keempat adalah ternyata orang ya kalau tidak berhasil Ramadannya berarti tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara Ramadan ke Ramadan yang lain dia akan dibuat asing dengan orang-orang saleh. Ketika kumpul dengan orang saleh merasa asing hatinya. Atau mau diajak kumpulnya tidak senang. Tidak senang diajak kumpul. Kumpul-kumpul sama bafak-bafak Masjid Al-Jannah. Waduh ndak wis engko sing diomongno hadis kok. Ngomong liyane ngono lho, napa ngrasani sapa ta? Sing politik-politik dirasani gitu, dilok-ilokno. Nah, tapi tentu saja hati ini ya, hati kita ini akan sesuai dengan apa yang kita bicarakan tentu saja. Dan seseorang merasa asing dengan orang baik sebagaimana dikatakan al-wahsya alladzi tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Yaitu dia merasa hampa ketika kumpul dengan orang-orang baik. Kenapa? Ini talbis iblis. Padahal Allah itu ngasih kepada kita kalau mau baik itu kumpul dengan orang baik. Wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah engkau bersama-sama dengan orang yang shadiq, yang sidik, yang benar. Maka kita ikut benar. Kan mau benar gitu aja kan sebenarnya. Kumpul aja sama orang yang dermawan, kita akan jadi ketularan dermawan. Kumpul aja dengan orang yang senang sholat jamaah, kita akan senang sholat jamaah. Kayak Al-Fakir dulu awal-awal belajar, itu kumpul sama teman-teman di mahasiswa yang bagus-bagus, yang baik-baik. Tiba-tiba habis ngobrol-ngobrol, azan tutup tuku. Waduh, masuk. Kemana ini? Sholat loh, nang di sholat masjid. Waktu itu kami aktivitas di Sigura-gura Barat tahun 2007. Nah, kemudian masjid Muhajirin. Loh, awalnya begini asing ya, kepikiran. Oh, ndak sholat di kene sih apa? Oh. Akhirnya ikut. Ya wis lah. Nah, takbir ikut-ikut. Lama-lama enak juga ya. Sholat jamaah itu nikmat sekali. Belum lagi kalau kita melihat fadilahnya, ketidaksempurnaan kita dalam sholat akan disempurnakan dengan orang-orang yang sempurna di antara kita. Wah enak. Aduh, sangi semangat ya tatap. Wah enak rasanya. Bukan ketatabe, itu tadi. Sholat jamaah itu enak. Kumpul sama orang-orang baik. Lah kok Masya Allah, ternyata channel-channel kebaikan di dunia akhirat itu di masjid. Ternyata tidak hanya saya loh, panjenengan tidak tahu saya. Kalau teman-teman rasanya begitu. Yang pertama pekerjaan, project itu kenalannya dari orang-orang masjid.
Makanya ada teman-teman yang selalu bilang, entah teman-teman properti atau apapun, wah aku nemu proyek yang bener iki. Lah kumpulmu ndek endi? Bro, kumpulmu ndek endi gitu sama teman saya. Kalau pangsa pasarmu di situ ya ndak jauh-jauh dari situ. Tapi karena kumpulnya dengan orang masjid, dapat proyek ini. Tapi bukan niat untuk nyari proyek. Sambil ditulisi di belakangnya, nyari proyek itu ndak usah. Nanti kenal wis lah. Apapun pekerjaan kita nanti akan dapat itu. Itu keniscayaan, ndak usah diinginkan, mesti ada itu. Profesinya apapun panjenengan. Yang bakul tahu akan lebih memilih saya beli tahu ke yang sama-sama sholat jamaah. Itu keniscayaan nanti itu. Itu kalau bakul tahu. Yang bakul emas kados jenengan ini emas berlian. Itu kan dia aku katanya nempil rong on itu. Itu mending ke teman yang sholat jamaah. Itu jamaah barakallahu fikum. Ya, bahkan channel-channel jodoh itu dari masjidnya itu. Alhamdulillah. Lah enggak usah timbul ide baru. Kalau gitu ke masjid-masjid lain nyari channel. Enggak usah, sudah panjenengan sampun enggak ada ya. Yang juful mblufu ini ya channel masjidnya diperbanyak itu. Ndak usah assalamualaikum kula jomblo nganggur wonten jodoh elek-elekan, ndak usah begitu. Pokoknya panjenengan ke masjid silaturahmi, salaman, masyaallah kenal. Ayo panjenengan sini saling kenal lho mboten? Hendaklah saling kenal. Jangan sampai nanti kurir itu bingung. Biasa nama masjid sing ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya begini, orangnya laki-laki, hidup, nafas. Loh jadi ndak enak. Ndak enak itu. Yang itu loh ciri-cirinya. Ada hidungnya? Ada. Nggak enak jadinya. Ayo nun sewu kenalan, nggih, insyaallah begitu. Dan yang terakhir sekali bahwa orang yang dia gagal Ramadannya akan sulit di dalam kehidupan, dipersulit kehidupannya. Sebagaimana dikatakan bahwa taghziru umuri alaihi fala tawajjahu li amri ila yajiduhu mughlaqan. Jadi orang yang dia dipenuhi kesulitan yang menimpa seorang sampai dia terlihat urusannya itu pokoknya mughlaq, terkunci semuanya, serba sulit. Arana nih apes, kalau bahasa kita apes saya, sing bane bocor terus, karburator njrebet ae. Wis bolak-balik radiator bocor, macam-macam. Ini belum selesai ini lagi, wapes terus. Ketemu ini katanya ide bisnisnya bagus, presentasinya luar biasa, ditekung. Subhanallah, penuh dengan keapesan. Ya, semoga 5 tanda kegagalan ini tidak ada pada diri kita. Masih panjang waktu kita di Ramadan, tapi waktu hidup kita belum tentu panjang. Semoga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, disukseskan dalam Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.